Pro 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan menemani Anda lewat mimbar agama Islam yang akan membahas topik tentang sudah siapkah kita menikah. Nanti kita insya Allah bersama dengan Ustazah Fitrizia dari Pondok Pesantren Al-Wasim Quran School yang ada di Kota Kediri, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI Toli Toli, Buol dan Parimot serta dimanapun Anda berada di malam ini, insya Allah dalam acara Tausiah Mimbar Agama Islam malam ini, saya akan menemani teman-teman semua. Nah, insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang persiapan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan membahas bersama beberapa poin penting yang harus kita ketahui atau kita persiapkan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nah, maka bisa saya bilang mungkin ini topik yang menarik bagi akhwat atau ikhwan yang belum menikah. Insya Allah kita akan sama-sama membahas di sini. Baik teman-teman sekalian, di zaman sekarang ini bisa kita bilang sangat sulit bagi kaum muda untuk menundukkan pandangan. Mengingat banyak sekali godaan maksiat yang ada di sekitar kita sehingga kita pun sulit untuk membentengi diri daripada hal-hal yang dilarang Allah. Gitu. Contohnya misalnya pacaran yang seakan-akan sekarang sudah menjadi wajar begitu. Maka untuk membentengi ini semua, nah bagi teman-teman yang sudah siap, nah tadi siap di sini dalam tanda kutip yang nanti akan saya bantu jelaskan. Maka untuk membentengi ini semua maka menikahlah apabila sudah siap. Baik. Setiap yang ingin menikah pasti menginginkan pernikahan yang baik dan langgeng. Tidak cuma sekedar bersama berdua di dunia, tapi diharapkan sampai di surganya Allah kelak. Nah, maka yang harus kita pahami pertama-tama bahwasanya menikah adalah ibadah. Menikah adalah ibadah. Banyak amalan yang bisa kita kerjakan selama dalam ikatan pernikahan ini. Bahkan dikatakan tersenyum kepada suami atau kepada istri saja bisa menjadi pahala. Gitu. Maka dalam pernikahan ini ada banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan berdua bersama pasangan. Nah, itulah mengapa dikatakan menikah ini sebagai ibadah terlama. Karena di dalamnya kita menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai sepasang suami istri, kemudian kita menunaikan juga sunnah-sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Baik. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, sampai sini dulu. Dalam surah Rum ayat 21, Allah berfirman di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Nah, Masya Allah. Di sini dalam ayat ini kita bisa lihat ada lafaz azwaja. Nah, maka dikatakan artinya di situ adalah pasangan-pasangan. Kalau bagi laki-laki berarti istrinya, kalau bagi perempuan berarti suaminya. Maka teman-teman sekalian, azwaja di sini berarti pasangan. Artinya segala sesuatunya yang diciptakan Allah di dunia ini ada pasangannya. Yang satu-satunya yang tidak memiliki pasangan ya hanya Allah yang pencipta kita aja. Selain itu, semua itu ada azwajnya, ada pelengkapnya. Nah, ketika kita mendalami lebih dalam lagi bahwasanya azwaj ini punya makna pelengkap. Nah, artinya sesuatu yang membuat kita menjadi utuh. Rasulullah bersabda,
dalam salah satu hadisnya, jika seseorang telah menikah, maka dia telah menyempurnakan sebagian agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada sebagian yang lain. Nah, maka di dalam hadis ini dimaksudkan Rasul bersabda, jika seseorang telah menikah, maka dia telah menyempurnakan sebagian agamanya, sehingga dia tinggal menyempurnakan sebagian yang lain. Nah, maka jumhur ulama menjelaskan, seseorang itu biasanya rusak agamanya karena dua hal. Yang pertama kemaluan, yang kedua itu perut. Atau bisa kita tafsirkan, yang pertama zina, dan yang kedua keserakahan. Apabila kita tidak menjaga kemaluan kita, maka dikhawatirkan akan terjadi zina. Adapun ketika tidak menjaga perut, maka akan terjadi yang namanya keserakahan. Nah, maka jika dia telah menikah, artinya dia sudah membentengi dirinya dari salah satu dari kedua hal tersebut, yaitu zina. Dia sudah membentengi dirinya dari perbuatan zina. Sehingga sisa satu lagi, yaitu keserakahan dari perutnya itu. Nah, maka begitu maksudnya. Ketika kita menikah, maka kita sudah menyempurnakan sebagian agama kita. Maka selanjutnya pertanyaannya, mengapa beberapa kaum muda-mudi ini masih takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Nah, teman-teman sekalian, banyak nih alasan orang-orang menunda-nunda menikah. Mulai dari ingin fokus karir, kemudian ingin sukses dalam mimpi-mimpinya dulu, atau kemudian ingin memulai bisnis dulu sampai lancar bisnisnya. Kemudian ada juga dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan, ingin menyelesaikan pendidikan, nah, dengan alasan lebih urgent daripada soal menikah. Nah, artinya orang-orang yang punya statement seperti ini, mereka punya pikiran bahwasanya saya harus 100 dulu baru ke jenjang pernikahan. Nah, ibaratnya seperti itu. Padahal teman-teman sekalian, untuk menikah itu tidak perlu menjadi kaya raya dulu. Tidak perlulah seorang laki-laki itu menjadi kaya raya. Biasanya kita sering mendengar kata mapan. Nah, adapun sebenarnya teman-teman sekalian, mapan ini tuh ibaratnya kalau meja, kalau belum dipasangin kakinya itu belum bisa berdiri. Nah, maka mapan itu seperti itu. Jadi dalam persepsi saya, dalam pandangan saya, mapan itu tidak akan terjadi kalau seseorang belum menikah, ibaratnya seperti itu. Maka laki-laki yang mapan itu artinya laki-laki yang sudah melewati fase-fase pernikahan, sudah melewati urusan-urusan dalam rumah tangganya, baru kemudian dia menjadi laki-laki yang mapan. Nah, oke, balik lagi teman-teman. Maka untuk menikah itu tidak perlu menjadi kaya raya, kemudian harus punya pekerjaan mentereng dulu, baru kemudian mau melamar seseorang. Nah, maka teman-teman sekalian, cukup menjadi orang yang punya pekerjaan settle, yang sekiranya bisa menafkahi anak istri. Kemudian perihal kaya raya, perihal harta yang lain itu insya Allah menyusul ketika dia sudah menikah. Nah, Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, beliau pernah berkata seperti ini. Saya heran kepada orang yang tidak mau mencari kekayaan dalam pernikahan. Padahal Allah sendiri sudah menjanjikan. Allah sendiri sudah menjanjikan, teman-teman, dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya nikahkanlah pemuda-pemuda yang masih single, ya, kurang lebih seperti itu. Nikahkanlah pemuda-pemuda yang masih single di antara kalian. Seandainya mereka belum punya harta, seandainya mereka merasa miskin begitu, merasa miskin, maka jangan takut, Allah yang akan mencukupkannya. Allah, nanti kita akan bahas kembali itu. Kemudian selanjutnya pembahasan saya tentang manfaat dari menikah itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, menikah itu bukan hanya soal memenuhi kebutuhan biologis, kemudian nanti mengurus anak, kemudian mengurus rumah, kemudian menjalani keseharian, kerja pagi, kerja sore pulang. Tidak hanya dalam lingkaran situ, teman-teman, tapi lebih besar daripada itu. Seperti yang tadi sudah sempat kita singgung bahwasanya menikah itu ibadah, yang mana segala sesuatunya dalam bentuk ketaatan dalam masa pernikahan ini itu adalah ibadah, teman-teman sekalian. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, kemudian supaya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, Masya Allah, di sini digunakan lafaz
litaskunu ilaiha. Nah, itu artinya agar yang berpasang-pasangan tadi itu menjadi sakinah, menjadi tentram, menjadi tenang. Nah, salah satu tujuan pernikahan adalah agar seseorang itu mendapatkan sakinah. Dia mengharapkan agar tentram, kemudian ada mawaddah, rasa cinta, kemudian ada warahmah dan penuh kasih sayang, begitu. Itulah tujuannya. Oleh sebab itu, ibadah terpanjang ini haruslah dimulai dengan sebaik-baiknya persiapan agar bisa mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, apabila seorang ikhwan ingin mempersunting seorang akhwat, nah maka untuk memulainya agar perkara ini menjadi baik nantinya, maka haruslah kita mulai dengan baik. Maka paling tidak mulailah dengan ta'aruf. Baik, secara singkat ta'aruf ini niatnya untuk menikah. Nah, artinya ta'aruf ini perkenalan yang niatnya itu dilakukan untuk apa? Tujuannya ya untuk menikah. Nah, maka ta'aruf di sini di mana kita bisa melihat dan mengenal lebih dalam kepada calon pasangan kita, begitu. Salah satunya bisa juga ketika ini untuk ukhti yang bercadar, disitulah ketika ta'aruf ini seseorang bisa melihat wajahnya, begitu. Nah, maka ini yang terjadi dalam masa-masa ta'aruf. Maka kita harus mengenal lebih dalam siapa yang akan menjadi imam kita nanti, atau siapa yang akan menjadi partner dalam hidup kita nanti. Teman-teman bisa ketika sedang dalam masa ta'aruf, teman-teman bisa menanyakan beberapa hal ini. Penting teman-teman agar kita tahu ke depannya kita ini mau berumah tangga seperti apa, atau kita ini akan menghadapi orang yang sikapnya bagaimana, sehingga kita punya perasaan cocok atau tidaknya itu sebelum terjadinya pernikahan, begitu. Nah, maka yang pertama bisa teman-teman bahas itu adalah visi misi atau arahnya akan kemana, atau persepsinya dalam pernikahan. Nah, maka yang pertama kali teman-teman tanyakan adalah bagaimana persepsi seseorang dalam memandang pernikahan itu sendiri. Menurutnya pernikahan ini apa yang kita cari dalam pernikahan ini? Nah, seperti itu. Maka bisa kita bilang gini teman-teman, ketika kita ingin menikah, maka kita harus punya pandangan. Kita mau kemana nantinya, dan apa yang kita butuh dari sebuah pernikahan, dan apa yang akan kita hasilkan dari sebuah pernikahan, seperti itu. Ini harus jelas teman-teman. Arahnya akan kemana. Kemudian yang penting-penting teman-teman tanyain, kira-kira ketika punya anak nanti, inginnya disekolahkan di mana? Nah, kira-kira kita nanti akankah kita terus belajar agama bersama-sama? Kalau memang iya, prakteknya nanti bagaimana? Nah, bahkan kita harus sampai ke situ teman-teman, agar kita tahu ini cara berpikirnya seperti ini. Ternyata dia punya pikiran yang matang, ternyata dia punya planning yang oke dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma omong doang gitu, tapi dia punya langkah-langkah yang jelas untuk ke sana. Nah, terutama dalam hal beribadah ya teman-teman, ditanya apakah sholatmu dijaga selama ini, kemudian biasanya ibadah-ibadah sunnah yang kamu senangi itu apa, dan lain sebagainya, agar kita tahu visi misinya dalam pernikahan itu apa. Nah, maka teman-teman harus pahami bahwasanya pernikahan ini yang terpenting adalah sudut pandang kita itu untuk kemana, mau menuju kemana, yaitu untuk ibadah, untuk menuju kepada ridho Allah dan lain sebagainya. Maka harus tertuju ke situ teman-teman sekalian. Nah, ada terminologinya seperti ini. Ketika seseorang ingin menikah, nah itu ibarat orang yang berjalan mencari bunga di suatu taman. Nah, jadi di taman ini begitu banyaknya bunga. Begitu dia memasuki sebuah taman, dia mendapati bunga yang pertama berwarna kuning. Nah, kemudian karena dia ingin mencari yang paling indah, nah maka bunga yang pertama kali dia temukan dia tinggal, karena dalam pikirannya sepertinya masih ada yang lebih bagus di depan. Nah, maka dia terus ke depan, dia tinggal yang tadi. Nah, kemudian padahal tugasnya dia adalah mendapatkan bunga sesuai dengan yang dia butuhkan, cukup sampai situ. Tapi dia pengennya yang dari yang sebelumnya.
Maka dia setiap dapat lagi, dia cari lagi yang di depan. Setiap dapat yang satu, dia tinggalkan lagi, dia cari lagi yang di depan dengan harapan yang di depan lebih baik. Ternyata sampai di ujung malah yang di ujung itu bunganya yang tidak terlalu cantik yang dia dapat. Maka disitulah muncul rasa penyesalan. Oh, kenapa nggak aku keep aja yang bunga yang pertama? Kenapa nggak dijaga aja? Kenapa nggak yang bunga yang pertama aja yang aku simpan? Akhirnya yang aku dapat yang seperti ini. Nah, maka itulah pentingnya persepsi kita dalam pernikahan, teman-teman sekalian. Apabila persepsi kita untuk ibadah, maka yang kita cari adalah yang kita butuhkan, bukan yang sesuai ekspektasi, sesuai standarisasi netizen Indonesia. Bukan yang seperti itu ya, teman-teman. Nah, ketika kita mencari partner, maka yang kita pikirkan adalah kebutuhan kita kepada dia. Jadi bukan hanya kebutuhan biologis, kebutuhan finansial, kebutuhan keduniaan, bukan cuma itu, tapi kebutuhan untuk kedepannya nanti, kebutuhan sampai di akhirat nanti. Maka ini harus menjadi pertimbangan awal kita. Apabila kita sudah menemukan orang yang kita butuhkan, ibaratnya seperti itu, maka masalah wajah itu menjadi nomor sekian. Masalah wajah cantiknya atau tidak itu, ganteng atau tidak itu masalah kesekian. Karena kita sudah dapat yang kita butuhkan. Karena begitu, teman-teman. Maka apabila dari awal kita menjalani ta'aruf ini, persepsi kita sudah benar, menikah ini mau kemana dan akan menjadi apa dan buat apa, maka segala keraguan-keraguan, segala pertanyaan, segala bimbang itu nggak bakal ada lagi. Karena kita sudah punya tujuan, kita sudah punya standar, sehingga kita tidak butuh yang bertele-tele langsung seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ketika ta'aruf ini teman-teman bisa menanyakan juga sejauh mana kesiapannya. Nah, ini banyak sekali cerita teman-teman. Udah ta'aruf sekian lama, tapi nggak pernah nanya kapan kesiapannya, sehingga setahun berlalu, 1,5 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, baru berani menanyakan, sebenarnya kamu sudah siap atau belum? Nah, ternyata dijawab, maaf, aku belum siap ternyata cuma pengen berduaan aja, ternyata cuma pengen merasakan kasih sayang yang tidak diridhoi Allah, ternyata hanya ingin merasakan yang seperti itu, tidak ada komitmen seperti itu. Kesiapan bukan hanya sekedar kesiapan diri. Oh iya, saya yakin saya siap, bukan hanya itu kan. Tapi kesiapan itu dari segi finansial. Apakah sudah siap untuk membiayai istri dan anak-anaknya nanti? Kemudian kesiapan dalam hal ilmu. Nah, ini penting juga teman-teman, kesiapan dalam hal ilmu. Apakah sudah sejauh mana dia mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri? Maka ini juga perlu ditanyakan kesiapannya gitu. Ada banyak sekali teman-teman suami istri yang berantakan rumah tangganya karena apa? Karena tidak dekat dengan Allah. Karena tidak memperbaiki hubungan dengan Allah. Banyaknya permasalahan dalam rumah tangga itu yang katanya karena ekonomi, yang katanya karena KDRT, itu semua karena tidak dekat dengan Tuhannya. Kita sangat penting teman-teman sekalian untuk menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini ketika masih dalam proses ta'aruf, agar kita mengenal betul apakah sedekat apa dia dengan Tuhannya, serajin apa dia dalam beribadah dan lain sebagainya. Nah, begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kita tanyakan adalah tentang bagaimana dia mengelola emosi. Nah, kita bisa tanyakan kepada saudaranya mungkin, atau kepada teman-teman dekatnya. Kita tanya bagaimana kesehariannya, kepada teman-temannya kita cari tahu bagaimana kesehariannya. Apakah dia ini orangnya emosian, ataukah intinya seperti itu. Maka pernah ada satu cerita, Fatimah binti Qais ini pernah dilamar oleh 2 orang. Maka Fatimah ini mendatangi Rasulullah SAW. Maka Fatimah bertanya, wahai Rasul, saya dilamar oleh 2 pemuda. Yang pertama, kasar, suka marah-marah, emosian. Sedangkan yang kedua ini miskin, tidak cukup hartanya begitu untuk menafkahi keluarga seperti itu. Maka apa kata Rasul? Tidak usah terima keduanya, begitu. Maka baik yang kasar maupun yang miskin itu tidak diterima seperti itu. Hal ini
agar tidak terjadi ini ya teman-teman sekalian, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketika kita mengetahui bahwa seseorang masih belum selesai dengan manajemen emosinya, maka kita bisa langsung, itu artinya red flag, itu kita harus menjauh seperti itu, kita harus selesaikan ta'arufnya. Kalau memang ternyata dia orang yang seperti itu, karena apabila tidak diwanti-wanti dari sekarang, khawatirnya ke depannya akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti KDRT. Nah, KDRT ini nggak cuma fisik teman-teman sekalian, tapi juga termasuk verbal. Ada pasangan yang suka mencaci istrinya seperti itu. Nah, maka itu untuk mengantisipasinya, kita harus mengenal lebih dalam siapa yang akan menjadi partner kita nanti. Kemudian selanjutnya, tentang bagaimana dia mengatur keuangannya, apakah dia suka menabung, ataukah apakah dia masih selain kita, selain istrinya, siapa lagi yang dia tanggung begitu, dan apakah dia suka belanja orangnya dan lain sebagainya, itu juga harus ditanyakan karena ini penting teman-teman sekalian, agar ketika sudah berumah tangga tidak terjadi masalah dalam hal ekonomi begitu. Kemudian hubungan dia dengan keluarga bagaimana? Nah, ini juga penting, bagaimana kedekatannya dengan keluarga baik perempuan maupun laki-laki. Maka harus dicari tahu apakah dia dekat dengan ayah ibunya ataukah dia tidak. Nah, karena ini kebanyakan seperti ini jadinya, ketika seseorang itu tidak dekat dengan keluarganya, maka kemungkinan besar dia juga tidak dekat dengan mertuanya nanti. Nah, ibaratnya seperti itu, maka harus dicari tahu lebih dalam apakah dia dekat dengan keluarganya atau tidak. Kemudian tanyakan tentang cita-cita dan masa depan yang dia impikan. Kira-kira 5 tahun ke depan kamu ingin apa, atau tahun ini kamu ada rencana apa, ada mimpi apa, seperti itu. Baik, itu kira-kira yang bisa kita tanyakan sebelum saat kita ta'aruf begitu. Itu dikatakan mengapa wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, artinya ta'aruf itu bukan pacaran syariah, teman-teman ya. Artinya ta'aruf ya ta'aruf, pacaran ya pacaran. Beda, kalau ta'aruf dibolehkan, kalau pacaran nggak boleh. Pacaran itu jelas mendekati zina, bahkan zina ya teman-teman itu. Artinya begini, apa sih yang kita lakukan dalam pacaran itu kalau tidak pegang-pegangan tangan, kemudian saling lempar gombalan dan lain sebagainya, maka ini semua kan menjerumuskan kepada yang namanya zina, manfaat lain dari menikah. Nah, ini ada dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyuhumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu. Nah, yang layak menikah nih teman-teman, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Masya Allah. Dari ayat ini teman-teman sekalian, Allah menjadikan jika seseorang itu tidak punya uang untuk meminang seorang perempuan, maka begini, jika seseorang itu merasa miskin saat dia ingin meminang perempuan, maka ingatlah Allah yang akan mencukupkannya. Maka itu dikatakan mahar itu memang untuk menghargai seorang perempuan, tapi jangan sampai mahar itu jangan sampai memberatkan pihak lelaki, gitu teman-teman. Jangan sampai seperti itu, sehingga membuat prosesnya menjadi lebih ribet, lebih susah. Ini semua kan tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Maka beramalah sesuai dengan sunnahnya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu mengekang, begitu. Baik. Karena begini teman-teman, banyak yang mengatakan bahwa dia masih miskin, makanya dia masih belum cukup uang, makanya dia masih belum berani untuk melamar perempuan yang dia inginkan begitu. Tapi sayangnya dengan alasan seperti itu malah diajak berpacaran, diajak jalan bareng, ngelakuin hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, maka ini mesti kita jadikan pelajaran, bahwasanya jangan sampai ketika kita merasa miskin sehingga kita belum siap untuk menikah, tapi kok tiba-tiba jadi pacaran begitu untuk ibaratnya melampiaskan nafsu seperti itu, maka
Nah, maka jangan takut teman-teman sekalian, selagi sudah punya pekerjaan dan mampu bertanggung jawab, tidak ada salahnya menikah. Gitu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Nah, 3 golongan manusia ini pasti ditolong oleh Allah. Yang pertama itu mujahid fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah itu pasti ditolong Allah. Kemudian yang kedua, pemuda yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini juga pasti ditolong Allah. Kemudian yang ketiga, budak yang berusaha memerdekakan diri. Nah, pemuda yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, maka ini pasti Allah tolong. Nah, sehingga makanya itu dilarang seorang yang sudah merasa mampu secara fisik, secara mental, secara finansial, maka tidak boleh menunda-nunda menikah, khawatir kita malah melakukan maksiat yang dilarang Allah begitu. Maka jika seorang pemuda ini berusaha menjaga kehormatannya dengan menikah, maka pasti Allah akan menolongnya dalam keseluruhan hidupnya. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia ini punya hawa nafsu. Manusia ini diciptakan dengan berbagai hawa nafsu seperti itu. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah di pandangan manusia ini perempuan-perempuan. Nah, perempuan-perempuan artinya apa? Nafsunya laki-laki kepada perempuan itu pasti selalu ada begitu. Maka untuk membentengi diri daripada hal yang dilarang agama, maka menikahlah itu. Kemudian selain daripada itu, manfaat menikah juga adalah salah satu bentuk daripada kita menjalankan sunnah Rasul. Maka dalam suatu hadis, nah meskipun hadis ini dhaif, tapi bisa kita jadikan sebagai penyemangat kita dalam beramal. Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara yang termasuk sunnahnya para Rasul. Nah, 4 perkara ini termasuk sunnahnya para Rasul. Apa saja? Yang pertama, sifat malu. Nah, ketika seseorang memiliki sifat malu, maka dikatakan ini merupakan sunnahnya Rasul. Nah, kemudian yang kedua adalah memakai wewangian. Nah, ini juga apabila kita memakai wewangian itu dikatakan banyak malaikat yang mengelilingi kita, karena malaikat suka yang wangi-wangi. Kemudian yang ketiga bersiwak. Nah, ini bersiwak. Kemudian setelah itu menikah. Nah, Masya Allah, Rasul sendiri senang dengan banyaknya umatnya. Sungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku. Nah, artinya beliau bangga. Kemudian dengan umatnya yang memiliki keturunan, dan keturunannya banyak seperti itu. Maka ini adalah suatu kebanggaan bagi Rasul sendiri. Nah, maka meskipun hadis di sini dikatakan dhaif, tapi lagi-lagi kita bisa ambil hikmahnya dan bisa kita ambil sebagai penyemangat kita dalam beramal. Kemudian selanjutnya dalam menikah kita juga lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya kita seperti dalam hadis yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Nah, maka ketika seseorang sudah berumah tangga, nah teman-teman sekalian, itu akan kelihatan bedanya teman-temannya ketika kita single dan ketika kita sudah berumah tangga, itu bedanya akan kontras sekali. Ketika seseorang kemudian sudah memiliki pasangan, nah maka dia seakan-akan punya pagar, punya benteng seperti itu. Dia punya benteng untuk tidak melakukan hal-hal yang ceroboh seperti itu. Salah satunya seperti dia lebih menjaga pandangannya, begitu. Kalau ibaratnya laki-laki yang tadinya jelilitan matanya kemana-mana, tapi ketika dia sudah punya istri, nah maka yang dilihat hanya istrinya seperti itu. Artinya dia punya tameng begitu, sehingga tidak terlihat ceroboh sebagaimana dia waktu masa single begitu. Maka dikatakan dengan menikah kita lebih bisa menundukkan pandangan, ketika kita lebih bisa menjaga kemaluan seperti itu, kita bisa menghindari zina karena melakukan hal biologi seperti itu kan berpahala begitu. Dikatakan dalam suatu hadis, maka beliau menyampaikan bahwasanya hubungan suami istri itu juga menghasilkan pahala. Sehingga para sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, benarkah itu mendapat pahala? Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurutmu ketika seseorang mendatangi perempuan yang bukan mahramnya? Apakah itu menyebabkan dosa? Nah, tentu ya Rasulullah, kata para sahabat. Nah, maka itulah mengapa ketika seorang suami mendatangi istrinya malah menjadi pahala seperti itu. Selanjutnya, ini ya teman-teman sekalian, jodoh itu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah begitu. Jodoh itu rezeki, artinya
rezeki ini sudah jelas kita punya. Nah, ibaratnya seperti ini. Setiap hari jelas kita butuh makan dan kita pasti dapat makanan gitu. Hanya saja datangnya dari mana ini yang berbeda-beda. Ada yang dijemput dengan membeli makan begitu. Maka itu juga rezeki. Artinya habis dari warung nasi padang itu rezeki kita, ibaratnya seperti itu. Jalannya apa kita beli? Nah, kita beli nasinya. Ada yang jalan rezekinya, nasinya dikasih orang. Nah, ini rezeki kita berarti jalannya ini tidak disangka-sangka dikasih orang, seperti itu. Artinya apa teman-teman? Fisik atau bentuk terminologinya seperti ini. Rezeki itu pasti sudah ada, ya, pasti sudah ada. Hanya bentuknya itu loh yang belum kita tahu. Bentuknya itu yang belum kita tahu. Maka bentuknya ini yang bisa kita ikhtiarkan, seperti itu. Kita bertanya-tanya, kok teman kita sama-sama sedang berbisnis, tapi kok teman kita lebih banyak ya dapatnya. Teman kita lebih banyak kok, lebih maju usahanya. Nah, maka berarti jalannya dalam menjemput rezeki itu lebih lagi daripada kita. Lebih berusaha dia daripada kita. Artinya seperti itu. Iya. Nah, maka rezekinya sudah ditetapkan. Kita pasti dapat rezeki itu. Hanya saja jalan yang kita jemput ini yang akan menentukan rezeki kita seperti apa. Nah, begitu juga masalah jodoh teman-teman sekalian. Mungkin di penghujung acara ini beberapa penekanan dan catatan penting berkaitan dengan topik yang bisa disampaikan. Silakan Ustazah. Baik teman-teman sekalian, karena waktunya sudah cukup, baik insya Allah tambahan-tambahan dari saya mungkin untuk teman-teman yang mau mempersiapkan ke jenjang pernikahan, ada baiknya tadi yang pertama tadi adalah mengenal lebih dalam. Begitu, karena itu penting bagi kita untuk menemukan apakah partner kita akan cocok dengan kita atau tidak. Nah, kemudian perbaiki niat kita. Nah, niat kita dalam menikah ini apa, sudut pandang kita dalam pernikahan apa, tujuan kita apa, dan goals kita apa, seperti itu. Nah, dan jalani dari awal itu dengan baik, sehingga ujungnya juga insya Allah baik. Apabila kita memulai dengan yang baik, insya Allah ujungnya juga baik. Tapi kalau sebaliknya, maka khawatirnya ujungnya juga sebaliknya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah sempat mendengarkan. Insya Allah mudah-mudahan manfaat bagi kita semua.